Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bergabung di kelas 3A ya bersama Miss Fajar. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di rumah? Yes. Ya, hujan ya, gerimis ya. Sama di sini juga gerimis. Apa? Mendung, iya. Ada yang cuaca di rumahnya panas tidak? Nggak ada. Iya. Masih satu kota biasanya cuaca akan sama, kecuali kalau di beda provinsi ya. Oke, hari ini kita akan lanjut belajar kembali. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Miss saja yang pimpin doa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin internetnya nanti cukup ini ya. Ada putus-putus sedikit dikarenakan cuaca. Biasanya kalau cuacanya mendung atau hujan, koneksi internet kurang stabil. Jadi nanti mohon bersabar ya kalau misalnya nanti putus-putus koneksi Miss. Nah, oh iya, belum mengucap salam ya. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Miss share screen ya. Kalian siapkan bukunya. Sudah, hebat. Nah, dibuka halaman 122. Oke, sudah. Nah, di sini ada apa ya namanya? Ini disebutnya apa coba? Ada kertas tuh di buku, disebutnya apa ya? Kertas jika ada tulisan seperti ini. Kalimat apa ya? Ini namanya surat. Teks surat. Halaman belum disebutin ya tadi. Halaman 122. Iya, sudah dibuka 122? Sudah, hebat. Nah, di halaman 122 kita bisa lihat ini. Jika kalian melihat tulisan seperti ini, formatnya ini disebut dengan surat. Kalau surat itu pasti ada tanggal dan nama kota di atas. Lalu ada nama yang dituju. Misalnya di sini untuk sepupuku Dayu. Nah, terus ada kalimat sapaannya. Halo Dayu atau Assalamualaikum Dayu. Boleh kayak gitu. Terus ada kalimat isi. Lalu kalau surat juga harus diakhiri dengan kalimat apa nih, sampai jumpa itu kalimat apa ya?
perpisahan atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Lalu di sini ada salam sayang dari sepupumu, Komang. Berarti kalian tahu tidak yang nulis surat ini siapa ya? Komang. Nah, benar, Komang. Yuk kita baca suratnya Komang untuk siapa? Dayu. Siapa yang mau baca? Coba Ale, coba baca Ale. Untuk sepupuku. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluargamu di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Kutunggu ya. Kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Oke, terima kasih Ale. Nah, itu isi surat dari Komang ya. Untuk siapa? Untuk Dayu. Nah, Komang ini tinggal di mana ya? Kalian kalau dari surat biasanya akan tahu di mana Komang tinggal. Denpasar. Iya, ini Denpasar. Itu adalah tempat Komang tinggal. Berarti di kota Denpasar ya Komang tinggal. Lalu tanggal berapa ya surat ini ditulis? 2 Agustus 2017. Ya, benar. 2 Agustus 2017. Benar sekali. Tadi isi suratnya apa ya? Si Komang menceritakan apa? Komang menceritakan bahwa ia ikut membantu korban Gunung Agung. Jadi di sini ada bencana di Gunung Agung ya. Komang membantu untuk meringankan beban para warga di sekitarnya. Nah, itu tadi surat. Paham ya tentang surat? Surat itu berisi ada banyak. Jadi di surat kalian akan tahu siapa penulis surat, siapa yang diberikan surat, di kota mana penulis surat, dan tanggal berapa surat itu ditulis. Lanjut. Nah, di sini kita lihat surat untuk Dayu. Ada pertanyaan, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Gunung Agung. Gunung Agung. Gunung Agung adanya di mana? Coba dibaca suratnya. Gunung Agung adanya di mana? Tadi Bali. Tahu iya ada di Bali. Berarti kalian isi Gunung Agung, Bali. Diisi buku. Gunung Agung. Miss, aku masuk gak? Masuk. Bali. Oh, isinya Gunung Agung di Bali. Atau pakai dia aja nih. Di Bali. Gunung Agung, Bali. Ya, kalian kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian langsung baca lagi suratnya. Di mana ya tadi ceritanya?
Nah, sekarang peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Tadi peristiwa apa? Di sini tidak diceritakan ya apakah gunungnya erupsi atau meletus. Di sini kita tulis saja bencana Gunung Agung gitu. Oh iya, ini tadi membantu korban ya. Kan tadi si Komang yang menceritakan ya, membantu korban bencana Gunung Agung seperti yang tadi. Kamu bangun tidur minum juga belum loh, Pak. Meninggal nanti badan kamu dari sini sampai bawah itu. Terus bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Bagaimana tadi si Komang ceritanya? Kalian boleh baca lagi. Warga Bali melakukan apa? Yang pasti untuk pencegahannya mengungsi ya. Mengungsi. Yang bisa dilakukan warga Gunung Agung saat itu adalah mengungsi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tahukah kalian apa itu mengungsi? Mengungsi itu adalah tinggal atau berpindah ke tempat yang lebih aman. Kalau kalian tinggal di kaki gunung, gunungnya akan erupsi atau meletus, itu kan nanti akan ada awan panas atau debu-debu. Jadi kalian harus pindah ke tempat yang lebih aman agar kalian tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena kan kurang baik untuk kesehatan dan juga berbahaya ya kalau dekat gunung yang akan meletus. Lalu mengapa peristiwa itu terjadi? Kalau mengapa peristiwa itu terjadi? Kalau pertanyaannya seperti ini, ada tidak di yang surat yang disampaikan Komang? Tidak diceritakan ya? Bayangkan kalau ada peristiwa bencana gunung, berarti terjadinya kenapa kira-kira? Gunung akan erupsi aja. Oke. Erupsi itu akan mengeluarkan lahar panas atau mengeluarkan awan panas seperti itu. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Tadi siapa yang mengalami? Warga Gunung Agung di Bali. Tunggu, Bu. Apa? Iya, diisi dulu. Udah, Miss. Udah, Miss. Udah, Miss. Oke, selanjutnya kita buka halaman berapa nih? 125. Oke, Miss. Aku Lihat udah. ya, amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah berdasarkan
berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Kalian buka tabelnya di halaman 126. Ya, dari gambar berikut kita perhatikan ada banyak ya. Yang manakah kelengkapan cuaca panas? Kelengkapan cuaca panas itu alat-alat yang digunakan saat cuaca panas atau makanan, minuman yang kalian konsumsi ketika cuaca panas. Pilih yang mana aja di buku nih. Kalian tulis ya nanti. Nomor 1 itu ada kipas bambu. Lalu nomor 2 ada apa? Kalian boleh pilih jas hujan. Kalau di cuaca panas iya atau tidak? Tidak. Digunakan ya. Jaket? Tidak. Payung? Payung? Iya. Payung bisa sih sebenarnya, tapi nanti dulu. Selimut tidak ya. Berarti yang mana? Jus buah? Es kelapa? Kalian konsumsi tidak ketika cuaca panas? Es kelapa. Enak ya es kelapa ketika cuaca panas. Terus jus buah. Enak dingin-dingin. Ya, diisi kalian halaman 126 diisi. Tulis es kelapa muda. Terus ada jus buah. Ayo diisi. Kapan isinya? Isi di sini. Tadi es kelapa, terus jus buah. Terus apa lagi? Es pisang hijau. Enak nih kalau cuaca panas. Terus cendol dawet. Topi, pakai topi tidak kalau panas? Pakai ya, topi. Terus baju kaos. Baju kaos ini tidak terlalu, ini baju kaos ini enak ya, tipis. Jadi enak dipakai ketika cuaca panas. Terus topi pantai. Udah berapa tuh? Terus apa lagi? Kipas angin, kipas bambu. Udah dapat berapa kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi boleh nih, payung juga bisa digunakan ketika panas. Biar kalau terik mataharinya sangat panas, biasanya ibu-ibu juga pakai payung ya buat ke pasar untuk menghindari panasnya sinar matahari. Sudah? Belum, Miss. Oke. Nah, berarti sisanya adalah pakaian yang digunakan ketika apa? Ketika musim hujan. Ada jas hujan, jaket, selimut, teh hangat, wedang ronde. Terus ada bakso, enak nih kalau hujan-hujan. Ada sup ayam, ada payung. Nah, itu adalah benda-benda atau makanan yang digunakan ketika cuaca hujan. Kalian boleh isi nanti lagi di rumah, dilanjutkan nanti ya. Sekarang Miss jelaskan, Miss lanjutkan lagi materinya. Nah, buka halaman 127. Tulislah pernyataan teman-teman seperti contoh berikut. Ibu membawa 1 loyang kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian.
Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan? Nah, jadi kan ada 1 kue, 1 loyang kue, dipotong berapa? Dipotong 4. Nah, berarti setiap bagian ini nilainya 1/4. Kalian ngitungnya 1/4 ditambah 1/4. Kan ayah sama Dayu makan 1/4 kue, ayah juga 1/4 kue. Jadi berapa bagian yang sudah dimakan? 2/4. Jadi atau bisa kalian misalnya penyebutnya kan sama-sama 4. Berarti kalian hanya jumlahkan yang atas ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jangan lupa bawahnya juga diikuti 2/4. Lagi kita lihat nomor 2. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. 10 potong coklat, berarti ini diisi 10 di bagian bawahnya 10. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Yang pertama coklatnya dimakan 3. Terus ibu makan 2 potong, terus dimakan lagi 2. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Berarti kita 5/10 coklat yang udah dimakan Dayu sama ibu. Jadi berapa? 5/10. Pintar sekali. Gampang kan? Nah, sekarang coba nomor 3 diisi sendiri. Bisa tidak? Coba siapa yang benar? Nomor 3 isi sendiri dulu coba. Sudah, siapa yang bisa diisi? Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Berarti rotinya dipotong menjadi 5. Bawahnya kita tulis 5. Ibu makan 1 potong. Ibu makan 1 potong, berarti 1/5. Ayah makan 2 potong, berarti 2/5. Maka jawabannya 3/5. Siapa yang benar jawabannya? Siapa yang benar coba? Iya, hebat. Nah, mudah kan? Sekarang coba kalian kerjakan yang halaman 128. Kerjakan dulu ya, nanti kita coba koreksi bareng-bareng. 128. Gampang nih penjumlahan. Gampang kan? Siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Siapa yang bisa jawab nomor 1? 2/3, Miss. 2/3. Pintar sekali. Terus nomor yang B. 5/8. 5/8. Yang C. 5/5. 5/5. Hari gampang banget ya yang D. 3/6. 3/6. Pintar sekali. Yang E. 4/7. 4/7. Pintar. Yang F. 9/10.
Iya, pintar sekali. 9/10. Yang G. 7/9. Benar, 7/9. Hebat Lutfi. Lagi, yang H. 10/15. 10/15. Pintar sekali. Yang I. 6/8. Gampang ya, 6/8. Oke, nanti soal bis buat ya, tapi angkanya ini kan angkanya gampang dihitung. Nanti Miss pakai angkanya yang lumayan besar ya, jadi nanti kalian hitung sendiri di rumah, latihan. Bisa? Bisa ya? Mudah ya? Sudah diisi semua? Sudah, pintar sekali. Oke, untuk hari ini itu saja. Ada yang punya pertanyaan tidak? Nanti dikasih PR nggak? Iya, ada. Nanti Miss kirimkan PR-nya di WA ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, bisa ya, mudah ya. Mudah. Oke, untuk berarti kalau tidak ada yang bertanya, Miss akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Nanti latihannya dikerjakan sendiri, dicoba kerjakan sendiri ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ke Miss, kalian boleh WA Miss Fajar, nanti Miss jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah wabarakatuh. ya, Ale, Lutfi, Alia, Sasa, Tino, Erlangga, Kela, Fadli, Kenji, Ire, Devinta, Majea, Cahaya. Dadah. Assalamualaikum. Yes.